berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil, karena itu Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah. والسيدنا إمام الحسن والسيدنا إمام الحسين والسيدنا الشيخ مولانا زين العابدين والسيدنا الشيخ عدل ساعة في الدنيا والآخرة ثم يلحق في جميع الإنسان من مشرق الأرض ومغربها في مروتها بيميننا شمالها بيت والسيدنا إمام wasir sunan kudus, wasir sunan giri, wasir sunan badar, wasir sunan derajat, wasir sunan muri, wasir syekh malaka, wasir syekh pura-pura, wasir syekh malam maghribi, wasir syekh ibrahim sama kebala, wasir syekh berterang bulan, wasir syekh malam muslim wa maulana bahu jubun bangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa auladina wa azwajina wa ikhwanina wa akhwatina wa masyayikhina wa jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa ila arwah abdil لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Yasin yang akan dipimpin oleh Bu Dewi. Kepada Bu Dewi waktu dan tempat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi adanihim awlalan ila al-aqrani fahum muqmahun. That is
Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan rawi kisah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh ibu-ibu Majelis Taklim Rawdatul Jannah. Kepada ibu-ibu yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi muslim ghadani sahabah, ya Rabbi salli Al-jannatu wa na'imuha taqdul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Bismillah wa usanni bihamdim mawariduhu sa'ihatun haniyah mumtadi'an minas sublil jamil mataya. كلاب وثواب وابن مرة لكعب بن لؤي بن غالب بن بر واسمه قريش وليت سبب قرشية إلي الكسر والقضاء ابن مالك بن نذر بن كنانة بن مسيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى كنا إلى الرياض الحرمية الله عليه وسلم وسلم جبر الله تعالى ولبى ابن مدر بن نزار بن عبد بن عدنان دوما بالشوق والحب درب الهدى دنيا تمر في صدري درب الهدى دنيا تمر في صدري نسب كاسب جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدقة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي بحملها بأنواره الذاتية وصدى كل صب لهبوب نسيم سباه وقسيت العرب بعد طول جدبها من النبات هلالا سندسية وعينات الثمار وأدنى شجر للجاني جناه صخران على مسحور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأحواله بني أدي من الطائفة النزرية ومكث فيهم سهرا سكيما يوانون سقمه وسقواه
ولما تم من حمله على الرضيع 9 أشهر قمرية وأنا للزمان أيام جارية أن قصدا قدر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحديرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا محل القيام على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا وتفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قالوا يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك جاءوا عند الله إذا قد جاءوا للأنبياء Nabi tadi kita semua mendapat syafaat yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya yaitu santunan yatim yang akan dipimpin yang akan dipandu oleh koordinator yatim kita Mama Hani dan yang akan diserahkan oleh ketua ta'lim kita Ibu Wiji dibantu oleh Ibu Heni dan juga Ibu Lukman. Kepada ibu yang bertugas waktu dan tempat kami persilakan. Serta yang kami hormati Ketua Ta'lim
Al-Istiqomah Ibu Lika dan Ibu Wiwi Ziyadah beserta ibu-ibu kalian Rodatul Jannah yang kami sayangi. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang mubarak ini, yang cerah ini, kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat-nikmat tersebut yaitu nikmat sehat walafiat kepada ibu-ibu semua. Tanpa ibu-ibu semua Rodatul Jannah saya nggak bisa apa-apa, Bu. Dan para donatur, semoga Allah akan membalas semua kebaikan, entah itu materi, entah itu tenaga, untuk Rodatul Jannah, untuk kebaikan Rodatul Jannah, dan untuk kemajuan Rodatul Jannah. Gitu aja, Bu. Saya nggak banyak kata, masih banyak acara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bu Dewi yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT 001 Bapak Aldi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 100 orang di sini tapi yang kedengaran cuma 10 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena asbab perjuangan beliau juga kita bisa hadir di sini. Dan yang kami hormati juga Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Bapak Ismail Baihaqi, Bapak Ustadz Masduki, dan para tokoh Bapak Lukman, serta ibu-ibu ketua majelis taklim yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa menghormati, tanpa adik paling pesan saya satu, tolong doain ya adek, bapak-bapak sama ibu-ibu di sini semuanya, khususnya di perumahan Geraha, biar berkah, biar sehat, biar rezekinya dilancarkan terus, jadi nggak putus acara-acara seperti ini selanjutnya. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wad dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Al-ayat. Hadanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Semoga Allah anugerahkan untuk kita semua, kita senantiasa ada pada jalan yang Allah cintai serta Allah ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Awalan saya menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu sebagai Ketua Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Semoga Allah senantiasa anugerahkan kesabaran, keistiqomahan, sehat walafiat, umur yang panjang, dan senantiasa strong menebar kebaikan beserta para jamaah, tentunya beserta para pengurus di Raudhatul Jannah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir bersama kita orang tua kita, sesepuh kita, pemimpin Majelis Taklim Al-Istiqomah Ibu Hajah Lia. Semoga sehat, panjang umur, tetap cantik, semangat terus, istiqomah. Dan para pengurus juga yang saya hormati Bapak Ketua RT beserta Ibu, mana ibunya? Masya Allah, Bapak RT ganteng sekali, ibunya cantik juga, gondrong pula. Semoga Pak RT istiqomah dalam mengajak, membawa, membersamai kita warganya menuju menggapai ridho Allah, menuju lingkungan yang aman, tentram dan damai, keluarganya sakinah mawaddah warahmah dan bahagia. Bukan hanya diajak untuk bertaklim, tapi diajak healing pula nanti ya. RT, ajak dong healing. Healing. Salah satu upaya ikhtiar kita membangun kebersamaan itu healing, ya. Healing, ayo dong Pak RT. Pak RT, jangan pura-pura nggak dengar Pak RT. Healing diajak kita. Ya, juga saya sampaikan rasa hormat dan takdim kepada Bapak RT lama, Bapak Ustadz Lukman beserta Ibu. Mana ibunya? Sehat selalu, panjang umur, berkah dan Habib. Semoga kita dapat karomah dan orang-orang soleh yang hadir, bapak-bapak nih, Pak Bambang, Pak siapa namanya Pak? Pak Sulis, Pak Selamat ya. Dan beserta kita orang-orang yang istimewa dimuliakan oleh Allah, adik-adik kita tercinta, semoga kalian dianugerahkan keberkahan dalam hidup kalian. Kalian mampu bersabar menata dan meniti kehidupan yang sukses dunia serta akhirat ya Ibu, dan tentunya ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini di haflah yang diberkahi ini. Kiranya rahmat dan keberkahan Allah menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah atas kudrat serta iradat Allah, tentunya kita sampai pada saat ini tanggal 1 di bulan Februari, tanggal 13 bulan Sya'ban, besok tanggal 14. Tentunya kalau kita menghitung waktu ke belakang, betapa panjang ibu-ibu, 1 tahun ke belakang. Kalau tidak salah tahun kemarin saya hadir di sini tawakufan ya. Ternyata ujug-ujug, walaupun panjang ujug-ujug sampai pula kita pada saat ini, di mana pada waktu itu di sini kita tawakufan. Artinya andai kata ibu-ibu dianugerahi kesempatan amanah oleh Allah umur 51 tahun, sekarang 50 tahun setengah, berarti setengah tahun lagi Ibu. Tapi kita berharap dengan hadirnya kita senantiasa bersilaturahmi, umur kita panjang, amin. Dan 1 tahun ke belakang kalau kita runut betapa panjang
dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kebersamaan ibu-ibu di Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Oleh sebab itu tentunya saya menyampaikan aspirasi yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu yang senantiasa istiqomah saling membersamai dalam Majelis Taklim. Insya Allah saya yakin Allah beserta Rasulnya tidak pernah mengingkari atas janjinya. Orang yang istiqomah hadir di Majelis Taklim dipastikan dimudahkan oleh Allah masuk surga. Harapan kita tentunya dengan hadir di Majelis Taklim, setelah kita tawakupan tahun yang lalu, masuk bulan Syawal dimulai lagi taklim. Betapa berat ibu sebetulnya setelah libur panjang itu kan Bu, terus hadir lagi Majelis Taklim berat sekali. Tapi ibu-ibu strong, luar biasa, dan ada ikatan batin di antara ibu-ibu untuk saling menasehatkan dalam hak dan kebenaran. Ayo kita, kata Ibu Ustazah Wiji, ayo kita kapan lagi mulai lagi, gitu kan Bu ya. Walaupun berat, tapi insya Allah atas dasar kesabaran yang ditanamkan oleh ibu-ibu di hati masing-masing, atas dasar kekeh Bu, strong terus, walaupun males, tapi alhamdulillah mengawali pertama kali setelah tawakupan tahun lalu bisa berjalan dan sampai pada saat ini tawakupan lagi. Insya Allah ibu-ibu, atas kesabaran yang telah dibangun dan sedang terus dibangun, ibu adalah orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keistimewaan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dari dosa serta kesalahan, dan tentunya nilai kemuliaan yang akan Allah hadirkan untuk ibu-ibu semua. Bu, pengajian itu males sebetulnya. Enaknya apa hari ini, apalagi kalau tidak hujan, duit banyak tanggal 1, itu ya Bu, healing, atau barangkali minimal datang ke kumis ngebaso Bu, gitu kan Bu. Terlepas dari kolesterol ini, yang penting duit ada, waktu ada, betul nggak Bu? Atau barangkali hanya sekedar beli daging sapi dimasak di rumah lonjoran, gitu kan Bu ya? Enaknya begitu. Tapi tidak seperti itu, harus hadir dan komitmen di sini. Oleh sebab itu nilai kesabaran insya Allah telah sama-sama kita dapatkan. Bu, tentang sabar itu bukan hanya orientasinya menghadapi musibah, bukan. Kalau musibah yang ketika datang menerpa kepada kita, terus kita bersikap sabar dengan prinsip mau sabar musibah datang, tidak sabar juga musibah datang, mendingan sabar. Dan tentunya ada harapan anugerah dari Allah, ampunan, dinaikkan nilai derajat oleh Allah, dijadikan sabar sebagai ladang pahala. Bukan hanya menghadapi musibah ketika kita sabar. Sabar itu bukan hanya ketika menghadapi musibah, tapi sabar yang kita kedepankan adalah yang pertama ketika kita dihadapkan untuk melakukan suatu perbuatan taat kepada Allah. Bu, sabar itu orientasinya yang pertama ketika kita mampu menggerakkan diri kita berangkat untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, salah satunya membangun kebersamaan melalui Majelis Taklim. Bu, kalau dipikir-pikir mah tadi berangkat ngaji mengorbankan waktu, tenaga, bahkan dituntut, ada uang recehan yang kita keluarkan, betul nggak Bu? Tapi itu mesti kita lakukan karena sejatinya taat kepada Allah melalui melaksanakan perintah Allah. Majelis Taklim menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, dan kita sabar hadir di Majelis Taklim. Bayangkan ini 1 minggu sekali Bu ya, bayangkan 2 minggu sekali kita hadir di Majelis Taklim, dikalikan 11 bulan Bu ya,
11 bulan berarti 2 kali 11 22 kali, Bu. Tapi ibu-ibu bersabar, insya Allah ini jadi ladang pahala yang tiada terkira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, walaupun taklim ini kalau dibilang tidak begitu banyak mengeluarkan biaya, enggak Bu ya? Kalau ada yang punya duit bawa duit, kalau enggak mah enggak ada masalah kan Bu dokter ya. Yang penting datang begitu. Bahkan ketika tidak punya duit hadir di sini ada makanan, tetap aja kita saling mencicipi, betul nggak Bu? Artinya ini tidak memakai biaya dan hal yang baik yang tentunya tidak berbiaya itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang lucunya dan anehnya Bapak-bapak, jalan menuju surga yang notabene tidak berbiaya dan ringan tentunya, andai kata dipikir disikapi dengan akal yang sehat, sungguh berat sekali Bu. Mau sholat, apalagi lagi nonton drakor atau deracin lagi rebahan, itu ya Bu ya, lagi derapat. Waktu sholat tiba, kadang-kadang kita jam 12:30 lewat nanggung, baru episode 10, lanjut jam 1, lanjut lagi sampai 1:30 Bu. Hampir mau berakhir, episode terakhir tamat, waktu sholat duhur hampir. Ibu-ibu suka nonton drakor? Pak RT nonton drakor? Tidak. Alhamdulillah. Mama Epen, saya yakin tidak. Mama Epen saya yakin tidak. Ketinggalan. Itu sholat, dan ketika hadir waktu taklim, dengan sinetron yang jadi tontonan tiap hari ini kan berepisode gitu, harus taklim, males banget, penasaran. Dan ini sesungguhnya jalan menuju surga ini hubbat bil makarihi, dikepung, diliputi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Betul nggak Bu? Ngaji tidak disukai oleh hawa nafsu, walaupun tentunya ini tidak berbiaya, ringan, tinggal melangkah saja, apalagi di depan rumah. Tapi sebaliknya, hal yang ada kaitannya dengan kemurkaan Allah, jalan menuju neraka, healing, atau barangkali menjelang maghrib, duduk-duduk di bawah pohon jambu, di bawah pohon ceri sambil ngerujak, terus menggibah. Itu obrolan yang tidak selesai-selesai, ya, tidak selesai-selesai, tidak selesai-selesai. Dan sejatinya itu hal yang tersebut jalan menuju neraka, kemurkaan Allah. Tapi sejatinya hubbat bil makarimi, dikepung, diliputi oleh sesuatu hal yang sangat dicintai oleh hawa nafsu. Itu Bu, coba mohon maaf, bagi orang-orang tertentu, bukan orang sini ya, ada contoh melalui Facebook, melalui Instagram, ada mantan yang belum selesai. Pak RT, ada mantan belum selesai, ini ada nongol nih, cip, di beranda, di link, di add. Setelah itu gimana? Halo, jangan sampai deh. Setelah itu ada komunikasi ringan, tipis-tipis, komunikasi. Setelah itu ngajak ketemuan, itu mahal biayanya Bu. Dan saya yakin pertemuannya bukan di pos RT, bukan di mall sana, minimal di Kopi Kenangan. Mahal, itu mahal, bukan mahal biaya saja, tapi mahal andai kata terjadi, dan itu resikonya luar biasa. Apa? Bagi bapak-bapak Pak RT yang sudah mapan begini, mohon maaf nih, semoga Allah jauhkan. Contoh Pak RT, terjerumus ke hal semacam itu, ketemu sama mantan yang belum kelar, duit dikorbankan, waktu dikorbankan,
Yang luar biasa Pak RT, istri dan anak terkorbankan dan jadi korban. Besar nggak resikonya tuh. Tapi yang aneh dan lucunya itu orang-orang yang tidak sehat akalnya. Pak RT Lukman tidak sehat akalnya. Kadang-kadang hawa nafsu dimanjakan saja gitu Bu Heni. Oleh sebab itu ibu-ibu, anugerah dari Allah kita senantiasa hadir di majelis taklim. Dan tentunya kita mendengarkan nasihat dan saling menguatkan satu sama lain. Kita mau melakukan perbuatan dosa malu dong, Bu. Kita kan pakai jilbab, betul? Hadir di majelis taklim. Terus ada yang menggoda, itu si mantan yang dulu contoh. Kata ibu-ibu malu, saya masa sih berjilbaban begini tiap minggu hadir, malu. Bilang mohon maaf ya Mas, mohon maaf ya Mas, saya itu bukan tidak ada rasa lagi, tapi ini kondisi keadaan saya itu udah bersuami. Berani mengatakan seperti itu. Beda dengan orang yang tidak terawat rohaninya. Ketika ada peluang datang, langsung dibuka lebar-lebar tuh pintu. Alhamdulillah min dzalik. Betul gitu Mama Epen? Ya. Oleh sebab itu, anugerah dari Allah kita bisa hadir, senantiasa hadir dan istiqomah di majelis taklim untuk supaya kita bisa saling menguatkan, saling menasihatkan dalam hak dan kebenaran. Minimal ada rasa malu yang tumbuh dalam jiwa serta hati kita, insya Allah Bu. Betul nggak Bu? Orang yang tidak biasa ngaji dan orang yang biasa ngaji beda Bu. Rasa malunya kalau yang tidak ngaji itu kurang. Tapi kalau ibu yang biasa ngaji, mohon maaf mau olahraga ada ceritanya. Olahraga biasa gitu kalau waktu muda gue ini ya, pakai strip yang ketat-ketat gitu kan. Kalau yang biasa ngaji mah malu begitu Bu, mohon maaf. Sini mah kagak ada kan gitu ya, Bu Dokter kagak ada. Masa sih saya begini? Dilihatin orang walaupun sebetulnya sudah tidak indah lagi Pak RT, kayak luput. Tapi kadang-kadang memaksakan tuh ibu-ibu tuh. Tidak ibu, bukan ibu di sini, bukan di negeri antah barangkah sana. Ya, itu ibu-ibu ya. Oleh sebab itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bisa saling membersamai dalam kebenaran, dan saya yakin hadirnya ibu-ibu di majelis taklim ini jalan menuju surga Allah yang lebih mudah. Man salaka tariqan ya tamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang senantiasa hadir di mana kita berangkat menuju taklim, maka Allah akan memudahkan jalan masuk surga insyaallah. Amin. Yang kedua, Ibu, ketika taklim dihadiri oleh kita, saling berdoa, saling menanyakan mana Ibu Heni, kata siapa? Kata Ibu Dokter nggak hadir. Saya yang tahunya Bu Heni, Mama Epen, Bu Dokter, kan mungkin itu Bu RT, gitu Bu Bang yang tahunya itu. saya tahunya cuma terus mamanya Manda, tahunya itu. Mana yang lain? Yang lain nggak kena sih, cuma maklum saya kan sudah berumur, bukan tua Bu, sudah berumur, kadang-kadang lupa lagi, ya harus dimaklum ya. Sudah berumur. Ada silaturahmi yang terbangun. Kata Nabi SAW, "Ma min abdin ya taqiya wa sofahataini yajtami'an wa sofahataini illa kafaratallahu min dzunubihi qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua hamba Allah atau lebih berjumpa bersama dalam satu majelis, bersalam-salaman satu sama lain, kecuali Allah akan menghapus dosa serta kesalahan sebelum ia berpisah. Insya Allah Bu, sebelum kita bubar dari majelis taklim ini, kita bersalaman, bertemu, bertegur sapa, saling menanyakan dosa kita ini sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silaturahmi, ada doa yang terungkap
di tempat ini saling mendoakan. Bahkan orang yang tidak hadir dari saudara kita karena ada udzur sakit, kita doakan, betul nggak Bu? Yang luar biasa dari ibu-ibu sekalian, setiap taklim ini menyisihkan uang Ibu ya untuk yatim. Wah Bu, luar biasa Bu. Kita bukan ujub, kita bukan ria menampilkan anak-anak kita nih, anak-anak kita, dan kita santunin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian tentang orang-orang yang membohongkan agama? Dia mengaku seorang muslimah, tapi ternyata ia bohong. Dia bukan seorang muslim yang baik. Siapa orang yang membohongkan agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang membohongkan agama itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang membiarkan anak-anak yatim. Kita tidak memperdulikan anak-anak yatim. Dan anugerah dari Allah, kita melalui kebersamaan dipimpin oleh Ibu Ustazah Ria, Ustazah Wiji yang senantiasa istiqomah di Masjid Istiqomah, karena ya, istiqomah di Masjid Istiqomah. Benar, saya mengatakan sebenarnya istiqomah luar biasa. Saya kasih jempol 4, kaki 2, istiqomah. Dan saya banyak belajar dari ibu-ibu. Benar Pak Bambang, banyak belajar. Istiqomahnya luar biasa. Ternyata setiap taklim diadakan ada jimpitan uang berapapun, seperak 2 perak, dan akhirnya terkumpul dan bisa disantunkan, diberikan kepada anak-anak kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bukan bagian orang-orang yang membohongkan agama. Kita adalah orang yang peduli sama agama kita. Dan insya Allah ibu-ibu, kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang-orang yang memperdulikan anak yatim, menyantuni anak yatim kahatain, di surga tuh begini, bergandengan, together forever bersama Nabi. Bu, together bersama Nabi. Mau nggak Bu masuk surga? Nah, dengan Nabi, luar biasa, dibersamakan oleh Allah dengan Nabi, luar biasa Bu. Alhamdulillah. Dan harapan kita insya Allah, apapun yang kita keluarkan, berapapun yang kita keluarkan, kita tidak akan pernah rugi dan merugi. Mana kosomalun bisodakotin walaki yazdad wa yazdad wa yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta kita ketika kita bersodako, berinfak, apalagi diinfakkan untuk anak yatim, untuk jalan Allah, untuk berlangsungnya pengajian kita. Walaki yazdad wa yazdad wa yazdad. Tetapi harta kita akan bertambah dan bertambah. Tidak ada sejarah dari dulu sampai kapanpun orang yang gemar sodakoh itu sengsara. Tidak ada Pak RT. Oleh sebab itu alhamdulillah kita dipimpin oleh RT yang ganteng, Bapak Aldi. Bapak Aldi ganteng-ganteng, yang gondrong, yang ada ubanan dikit, tapi tetap semangat beliau ini dan murah senyum, didampingi oleh Habib. Insya Allah dapat karomah. Dan Pak RT mensupport kita semua ibu-ibu. Ibu-ibu harus berterima kasih kepada suami-suami ibu. Andai kata tidak izin dari bapak-bapak dari suami, ibu tidak boleh seperti ini. Dan terima kasih suami-suami ibu, Bu RT, terima kasih sama Pak RT. Terima kasih dengan apa? Dengan apa? Apa tuh? Gampang. Terima kasihnya kepada suami begini Bu. Inna dharta ilaiha sarratu. Apabila suami memandang ibu, sarratu, suami merasa bahagia. Awas Bu. Sepulang kerja, ada duit ataupun tidak ada duit, tersenyumlah ibu, sehingga Pak suami Pak RT ini bahagia. Disayang, tawarin papa, mau bobo dulu, mau mandi dulu, gitu. Pak RT pernah digituin? Terlalu nih Bu RT, terlalu. Tawarin,
istri yang soleh itu seperti itu. Papa mau makan dulu, mau mandi dulu, atau mau bobok dulu, gitu Bu. Inna dzarta ilaiha sarratu, apabila suami memandang bahagialah, apabila suami memandang istri bahagialah suami. Dari sikap dan kepribadian yang ditonjolkan oleh istri terhadap suami. Itu yang pertama nih, cara terima kasih kepada suami. Yang kedua, wa in amartaha atau apabila suami memerintahkan istri, taatlah Bu, taat cukup. Kata suatu ungkapan, saya lihat di TikTok tuh, kebetulan suatu saat saya nonton TikTok, istri itu tugasnya bukan nyuci, bukan setrika, bukan ngurus rumah, bukan, betul kan? Cuma satu tugas itu, taat kepada suami. Tapi suami awak jangan mentang-mentang jadi suami seenak jidat merintahkan istri. Istri udah capek segala macam, dipaksa untuk melayani malam-malam. Tidak boleh. Salah satu latar tabu sholatum fawwarusim shibron. 3 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah, Pak RT. Tidak diterima oleh Allah walaupun sholat. Di atas kepalanya cuma 1 jengkal. Di antaranya adalah seorang suami yang notabene menjadi pemimpin di rumah tangga, berkesewenang-wenangan memperlakukan istri dan anaknya, dipaksa untuk melayani, nggak tahu capek. Mama, kebutuhan papa gimana mama? Terus juga kalimat yang tadi tidak diterima, seorang istri yang tidur lelap, suaminya dongkol, gara-gara apa? Tidak dikasih Pak RT. Oleh sebab itu bangunlah komunikasi yang baik, chemistry yang baik antara suami dan istri, jangan sampai terjadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Tanyain, papa panggilnya Yayang, cakep. Sayang, gitu Pak RT ya? Enggak. Terlalu. Yayang, sayang. Barangkali malam ini Yayang mau sesuatu, gitu kata Bu RT nih. Tapi, nah kata Pak RT gimana? Mau sih mau, cuma mama capek enggak ya? Nah itu kata istrinya, lumayan capek dari pagi, ya udah besok lagi. Nah itu enak kalau begitu, betul nggak? Enak kalau begitu, mah ada komunikasi yang ada timbal balik dari 2 arah. Suami berkomunikasi, istri berkomunikasi, itu insya Allah tidak ada crash, baik-baik saja. Sebut. Yang ketiga, cara berterima kasih istri sama suami, ya. Wa in ghaba ilaiha nasahathu fi nafsihi wa fi mali zaujihi. Apabila suami sedang tidak ada di rumah, meninggalkan istri, kita ditinggalkan di rumah, suami mencari nafkah, awas. Seorang istri menjaga kehormatan diri dan menjaga harta yang ditinggalkan oleh suami. Jangan sampai suami tidak ada merdeka. Kenapa merdeka? Wah, dikekang suami ini merdeka, bebas kesana kemari ngelayah. Nanti aja mau beres-beres rumah mah udah pas suami datang masak nanti. Jangan begitu Bu, harus ada izin dari suami. Telepon Papa kan kerja, mama nih mau santai-santai sama tetangga, nggak gibah Papa, cuma hanya silaturahmi aja, itu baik tuh. Gimana? Ngopi doang, gitu Bu, ya. Nah, begitu Bu. Hadir kebaikan dari majelis taklim ini, ada santunan, dan sampailah saat ini kita di penghujung waktu. Ketika kita mau tawakupan untuk sementara, ya Bu ya. Tawakupan ini diambil dari kata bahasa Arab wakofa yakifu. Tawakupan, tawakofa ya tawakifu, tawakupan. Jadi berhenti sejenak, wakof. Tapi bukan untuk berpisah kita ini. Ini berhentinya kita
dalam bertaklim ini hanya untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan, Bu. Dan tentunya yang luar biasa, Bu, tawakufan ini bertepatan dengan bulan Sya'ban, tanggal 13 bulan Sya'ban, besok tanggal 14. Ini luar biasa, Bu, ya. Insya Allah besok tanggal 14 kita memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Nabi SAW bersabda, yattali'ullah li jami'i khalqihi, Allah mendatangi, Allah melihat kepada seluruh hamba-hambanya, ya, fi lailati nisfi Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Oh, jadi besok pada malamnya, malam Selasa, Allah itu mendatangi kita semua hamba-hamba Allah yang beriman, dan Allah menyerukan dan menghamparkan begitu banyak ampunan dan rahmat pada besok hari itu. Kata Nabi, fayaghfirullahu li jami'i khalqihi, dan Allah akan mengampuni atas dosa serta kesalahan hamba-hambanya Allah, illa li musyrikin wa muhashinin, kecuali yang tidak diampunkan oleh Allah, orang yang musyrik kepada Allah dan orang yang sedang bersengketa dengan saudara-saudaranya. Ada masalah yang belum terselesaikan dan tidak berupaya untuk menyelesaikannya, Bu. Malam yang istimewa itu ada 4. Halo? Pertama, malam Yaumil Jum'ah, malam Jumat. Saking istimewanya, ibu-ibu udah dandan dari siang, mandi berwangi-wangi, istimewa itu ya. Saking istimewa itu malam Jumat. Mandi, si papa pulang nanti jam 7:30, pokoknya disambut dengan senyum yang manis, wangi. Daster dilewatkan dulu. Daster dilewatkan dulu. Pakai wangi-wangi. Ada istilah nanti malam Jumat. Ada pernah dengar ya, Bu Bambang pernah begitu nggak? Pak, kok wangi? Tapi pernah nggak begini? Papa, paginya apa ya? Ayam apa? Ded, besok ke malam Jumat, namanya apa mah? Istimewa. Pernah begitu nggak? Sama aja. Sama tiap malam luar biasa. Artinya tiap malam itu diliputi oleh bunga-bunga cinta luar biasa. Dan ketika bunga itu mekar terus, itu adalah nilai pahala dan ibadah yang luar biasa. Masya Allah. Semoga si dede bayi, si dede kecil berapa tahun umurnya si dede yang paling kecil? Berapa tahun? 6 tahun. Semoga punya adik lagi. Gimana kalau calon presiden? Ya? Yang pertama, malam istimewa itu malam Yaumil Jum'ah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Malam Jumat, saking istimewanya disebut, Pak, besok malam Jumat. Apalagi si papa-papa itu, Mah siap ya. Dandan pakai pakaian dinas malam Jumat. Itu yang utama, Bu. Istimewanya bukan hanya itu bagian dari istimewa itu. Yang istimewanya itu Bu Sayyidul Ayyam. Dan pada malam Jumat itu tu'radu kullu amalin ibni Adam, disetorkan, diperlihatkan hasil dari amal perbuatan kita seminggu itu disetorkan, diperlihatkan ke hayat Allah, Bu. Kenapa Nabi SAW hari Kamis berpuasa? Karena Nabi SAW berharap ketika berpuasa hari Kamisnya dan pada malam Jumatnya disetorkan amal soleh di hadapan Allah, dosa-dosa diampunkan, Nabi berpuasa. Jadi Nabi itu berpuasa hari Kamis dan hari Senin. Hari Senin berpuasa Nabi
karena pada likayaum wulidku pada hari Senin aku dilahirkan, kata Nabi. Pada hari Kamis Nabi berpuasa karena malamnya amal seminggu disetorkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ibu-ibu jangan sungkan bikin ibadah yang indah bersama suami pada malam Jumat. Sama Bu Hani, sama itu juga. Dikira sepele itu ternyata itu luar biasa. Kebaikan nilainya itu disetorkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. PRT, semangat PRT. Semangat PRT. Ya. Yang kedua, malam yang luar biasa itu adalah malam Idin. Malam dua malam Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dosa diampunkan oleh Allah. Dosa-dosa diampunkan oleh Allah itu luar biasa. Dua malam Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, malam yang luar biasa itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu andai kata kita beribadah pada malam itu bagaikan kita ibadah 1000 bulan. Itu luar biasa. Yang keempat, malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Suatu saat Usamah bin Zaid datang ke hadirat Nabi SAW. Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa yang luar biasa melebihi bulan-bulan yang lainnya. Engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Nabi SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan yang lain. Banyak sekali puasanya, Bu, di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, pada bulan itu setiap manusia banyak yang terlalaikan dan terlupakan, Bu. Bulan Sya'ban umat manusia banyak yang terlalaikan dan terlupakan. Kejepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemarin kan bulan Rajab Isra Mi'raj segala macam ya. Bulan Sya'ban landai, apalagi menghadapi bulan Ramadan. Punya duit banyak nih, kita healing aja, piknik kemana, kesana kemari, makan. Mumpung masih bulan Sya'ban, belum bulan puasa. Ini biasanya lalai, Bu. Nabi SAW berpuasa pada bulan Sya'ban untuk supaya mengajarkan kepada kita supaya kita tidak lalai. Dan apalagi andai kata kita mampu dan bisa, kita mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Latihan, Bu. Latihan berpuasa, latihan bersedekah, latihan baca Quran. Bu, baca Quran jangan nanti aja ketika bulan Ramadan, dari sekarang coba dilatih, Bu. Siapa tahu kita terbiasa, bisa itu karena terbiasa. Bapak RT, coba baca Alhamdulillah, insya Allah terbiasa sedekah, ya, insya Allah. Dan pada bulan itu kata Nabi, turba'u amal ibni Adam, diangkatkan, disetorkan amaliyah ibnu Adam, anak cucu Adam, selama setahun ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bu, jadi kalau malam Jumat amaliyah kita selama seminggu disetorkan. Kalau yang setoran 1 tahun sekali itu pada malam nisfu Sya'ban. Oleh sebab itu, Ibu, intensifkan diri kita, siapkan diri kita menghadapi malam nisfu Sya'ban dengan membaca istighfar. Fayughfaru li khalqillah, maka Allah akan mengampunkan seluruh makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang beriman, kecuali orang yang musyrik kepada Allah, dan yang kedua orang yang sedang bersengketa. Bu. Menghadapi bulan Ramadan, di ujung waktu taklim ini kita tawakufan. Insya Allah kita tidak musyrik kepada Allah, Bu ya. Mama Hani sehat, apa kabar? Masya Allah, senantiasa istiqomah. Luar biasa nih, anak-anaknya banyak ya. Terus istiqomah Mama Hani ya. Bu, wa muhasinin, yang kedua yang tidak diampunkan oleh Allah adalah orang-orang yang bersengketa, yang tidak menyelesaikan permasalahannya. Bu, saya memastikan walaupun antara Ibu Sajah Wiji dengan Mama Epen dekat,
Dekat ya, betul nggak? Dekat, tapi hatinya dekat. Walaupun dekat, tapi hatinya dekat juga. Dan ini tidak dijamin tidak ada masalah. Ada. Alhamdulillah, karena kelapangan. Tapi masalah selalu ada. Lewat musim hujan, Mama Epen kan energik orangnya. Banjir tuh, banjir di sini. Mama Epen pakai motor, masuk itu ombaknya ke rumah ibu saja. Apa itu bukan masalah? Halo? Atau barangkali musim rambutan kemarin, Mama Epen itu tempo hari musim duren, Bu Ustazah Wiji ngasih kiriman hadiah ke Mama Epen. Ini pas giliran musim rambutan, cuma kulitnya saja, pelit banget itu Mama Epen. Apakah tidak tersungging? Kadang-kadang Bu, masalah kecil di lingkungan ini, hal yang kecil itu masalah sebetulnya. Andai kata kita tidak berlapang dada, tidak mudah untuk memaafkan, itu masalah. Andai kata tidak diselesaikan, terakumulasi. Kadang-kadang ada tamu di rumah kita nih, tamu, orang lain terganggu, apa tidak masalah? Halo? Itu masalah. Andai kata kita tidak menyelesaikannya dengan saling memaafkan, meminta maaf dan memberi maaf, itu masalah. Kita tidak diampunkan oleh Allah dosa kita serta kesalahan kita. Bu, andai kata, ini saya nanya dulu ke Ibu Ustazah, mohon maaf Bu, kadang-kadang ya Ibu Ustazah udah dari awal-awal hari di woro-woro ibu-ibu di taklim malam Jumat di rumah ini gitu kan. Harapan udah bikin makanan tuh yang ketempatan rumah, betul nggak Bu? Tahu yang datang sedikit, kesel nggak kira-kira? Di jamaah, halo jamaah, tidak datang, gara-gara apa? Ini sakit pinggang dikitnya datang, gara-gara Pak Su minta dibikin kopiah, males, akhirnya pengen nemenin suami. Pada kata suami mah, coba berangkat tuh ngaji. Dia suri seneng sama papa aja nih, udah lama nih kayaknya rindu, kangen, gitu Pak RT. Ini Ibu Ustazah beserta orang yang kebetulan ketempatan rumah nunggu mana nih. Jamaah yang udah bikin besek 40, yang datang 20, bikin kesal nggak Bu? Kesal sebetulnya, bilang aja kesal Bu. Kesal sebetulnya. Alhamdulillah, ya gitu. Alhamdulillah, ini luar biasa Bu Ibu di sini, luar biasa. Top Marco top. Tapi seandainya ada masalah begitu, ini bikin kesal Ibu, jamaah dosa nggak kira-kira? Bikin kesel orang ketua nih, kesel nggak? Dosa nggak? Mau minta maaf nggak sama Ibu Ketua? Halo, mau minta maaf nggak? Ibu Ketua mau dimaafin nggak? Udah dimaafin Pak. Nah. Tapi kadang-kadang Ibu Ketua juga ngeselin. Ini kita nih ada acara keluarga, ini woro-woro ngaji malam Selasa, padahal kita ada acara keluarga nih, tetap ya Bu Ketua bisa nggak diundur malam Rebo? Nggak bisa jam ini udah paten. Kadang-kadang Ibu Ketua juga nyebelin, keselin. Mohon maaf nih, bukan ketua ini, bukan. Kira-kira Ibu jamaah mau memaafkan nggak kira-kira? Halo? Mau memaafkan? Jangan maafin. Alhamdulillah, orang yang istimewa dan terbaik adalah orang yang paling dulu meminta maaf walaupun atas kesalahan yang tidak tahu. Tahu-tahunya ini tetangga nggak negor, jam mau kemana? Ada yang begitu nggak? Ada. Serius? Kita tidak tahu masalah apa gitu. Mungkin tetangga kita yang itu suka sama suami ibu. Celaka kalau gitu. Tidak ada angin, tidak ada badai, ujuk-ujuk tidak bertegur sapa. Ditegur melengus, kesel banget kita tuh. Kalau mampu, gitu Bu ya. Tapi enggak Ibu sobat. Ibu yang digituin sama tetangga datang, jeng, Ibu ini mohon maaf, barangkali ada salah. Tapi Ibu tidak tahu salah yang mana. Itu yang luar biasa. Meminta maaf duluan walaupun atas kesalahan yang tidak tahu.
Dan barangkali dia tidak salah, ya udah minta maaf duluan, gak apa-apa. Itu tidak akan pernah menjatuhkan harkat derajat kita, Bu. Halo, ada tetangga minta maaf ke rumah ibu, datang ketok-ketok, assalamualaikum Jang, saya minta maaf. Kira-kira ibu akan memaafkan nggak? Akan begini nggak, Bu? Ibu yang soleh tidak akan pernah begini. Tok-tok-tok, assalamualaikum Mama Epan. Ini Mama Epan ya? Iya, tanya. Ada apa ya? Saya mau minta maaf. Kalau orang yang tidak baik begini ceritanya tuh, lu boleh gua maafin, Wali Piro. Nah, dengan syarat, dengan catatan, orang yang tidak baik seperti itu dan pasti bersikapnya begini, bukan dia yang salah tuh dia. Gua nggak pernah salah hidup ini. Gua ini adalah orang yang selalu benar, narsis, NPD. Hebat, merasa hebat sendiri. Itu orang yang tidak benar, yang celaka itu. Ya, ada yang begitu, Bu Ente? Gua kan RT, suami gua kan RT. Kata siapa tuh? Kata gua. Masa gua harus nemuin tetangga gua? Ya tetangga gua, warga gua nemuin gua, bawa hadiah sama gua. Kalau udah bawa hadiah, gak gua maafin. Tidak boleh begitu, BT. Tidak boleh. Paham tuh, paham katanya. RT paham katanya. Gitu. Yang kedua yang istimewa adalah orang yang memberi maaf dengan ikhlas, tanpa catatan, tanpa syarat. Tadi ada yang minta maaf, Wali Piro. Boleh, lu gua maafin, asal lu jangan sekali-kali lagi. Nah itu masalah, Bu. Ada yang begitu enggak? Boleh gua maafin, tapi dengan catatan jangan sekali-kali lu berbuat lagi. Bu, yang namanya manusia loh. Yang namanya manusia itu mahal khoto wa nisyan, tempat salah, tempat hilaf. Bisa jadi hari ini kita minta maaf, besok lusa kita mengulangi kesalahan yang sama. Itu dengerin tuh, katanya dengerin. Itu. Jadi kalau memberikan maaf, menerima maaf, permohonan maaf dari orang, udah saya maafkan, saya juga minta maaf, udah cukup begitu. Gak usah ribet, gak usah dipersulit. Kadang-kadang ribet nih, udah repot hidup, dibikin repot lagi. Lagi sampai berlama-lama berseteru sama tetangga. La yahillu lil muslimin ayyahjuru akahu fawqa talati layalin. Tidak halal, haram bagi orang yang beriman menjauhi tetangganya, tidak bertegur dengan tetangganya, dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ada di sini yang sampai ya ada. Masya Allah. Tanggung jawab RT. RT, tanggung jawab. Warganya ada yang seperti itu harus didamaikan. Ya, berat lumayan. Besok lagi gua nggak jadi ada lagi males. Ternyata berat. Yang penting berupaya, RT. Tidak mesti ketika kita mendamaikan orang itu tidak mau damai, ya udah biarkan aja. Yang penting kita menuntaskan kewajiban mendamaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah telah memahamkan, memberikan ilmu untuk kita. Silakan mengambil jalan kebenaran, silakan mengambil jalan keburukan. Resiko tanggung sendiri, Bu RT. Jadi Bu RT juga jangan terbebani. Yang penting berupaya, Bu RT. Nih si A dengan si B. Gara-gara apa tuh? Gara-gara rebutan minuman. Yang ketiga yang paling istimewa adalah orang yang saling memaafkan, Bu. Tentunya pada hari ini menjelang nisfu Sa'ban besok dan menjelang bulan Ramadan yang akan datang, alangkah baiknya, alangkah istimewanya kita saling memaafkan. Kiranya ibu-ibu mau saling memaafkan nggak? Mau memaafkan saudaranya, Bu? Termasuk saya, mohon maaf Ibu Ustazah Ria ya, Ibu Ustazah, saya mohon maaf lahir batin kepada jamaah semua ya, mohon maaf. Dan tentunya ibu-ibu nggak ada salah sama saya. Saya kadang-kadang ketemu sama ibu-ibu lagi cuek, tidak bertegur sapa, dosa itu. Tidak menyapa, itu dosa nggak? Dosa, Bu. Dosa, Bu. Itu masalah kecil yang sebetulnya dianggap. Nah kadang-kadang nggak ngeh katanya, kalau nggak ngeh mah nggak jadi masalah. Ini udah ngeh, pura-pura nggak ngeh. Naik motor, apalagi naik mobil, tutup aja.
Itu kadang-kadang itu saya, Bu. Dulu. Itu Pak RT. Kadang-kadang saya berjumpa dengan Pak RT, Bapak Pasan, kita kan Pak RT ini lama ke tempat saya, Pak RT. Nah, harus minta maaf juga ke saya. Saya banjir di sono, di sini nggak banjir. Nggak ada rasa. Kasihannya Pak Ustadz di sono kebanjiran. Mana ada mengirim hadiah ke saya? Dosa itu, Pak. Saya maafin. Iya. Syukurin gitu ya. Aduh, nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Kita tahu sama tahu aja. Di sini juga nggak ada yang mau bisa dikiriman ke situ. Itu, Pak. Saya maafkan. Ya, Bu ya. Ketika di sini ada bencana, saya juga nggak peduli. Seolah-olah seperti saya mohon maaf ya. Ada yang sakit, ada yang meninggal. Kadang-kadang saya tidak tahu. Tahunya itu ya tidak takjiah. Itu juga kesalahan saya. Dan saya mohon maaf kepada semuanya ya, Bu ya. Bu, dan kalian anak-anak soleh, semangat belajar ya. Syabbanul yaum rijalul ghad. Hari ini kalian anak-anak, tapi besok kalian jadi pemimpin. Belajar yang baik ya, yang semangat, betul. Insya Allah suatu saat kalian bakal jadi orang hebat. Ini Cahaya, apa kabar? Ya, semuanya sehat semua ya. Allah menganugerahkan rahmat dan keberkahan, dan kalian dianugerahkan kekuatan. Tenang, ada ibu-ibu di sini. Kalau sekiranya besok tidak ada uang untuk iuran, datang ke ibu saja. Gak apa-apa. Atau datang ke busa, atau datang ke rumah saya, gak apa-apa. Serius. Ya, gak ada untuk iuran. Seperak 2 perak gak ada lah disediain. Kalau enggak, saya tidak mampu, suruh ke Pak RT aja. Bu ya. Ya. Pak RT tenang, Pak RT banyak. Ke Pak RT Lukman yang banyak stoknya juga. Ya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang bulan Ramadan kita tentunya siapkan diri kita. Pertama, hati kita harus bersih ya. Niat kita harus benar, dan tentunya Nabi SAW bersabda, "Roghima ankun, tsumma roghima ankun, tsumma roghima ankun. Man adraka Ramadhana tsumman salakha falam yughfar lahu." Cilaka. Siapa yang celaka? Ini 3 kali Nabi SAW menyampaikan celaka. Man adroka, orang yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan dengan bulan Ramadan. Doa yang kita panjatkan setiap kali memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligh Ramadan. Coba Ibu RT, doa itu baca. Barik lana fi Rajaba. Boleh ini. Ayo. Pakai langgam lagu. Cek. Ayo Ibu RT. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Masya Allah, amin ya Allah. Suara yang indah dan merdu Pak RT ya. Masya Allah. Istri siapa itu? Kayaknya pura-pura tidak tahu aja Pak RT nih. Ya, itu doa yang senantiasa kita panjatkan. Berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami memasuki bulan Ramadan, berikan umur, waktu, kesempatan, dan bisa melaksanakan ibadah puasa. Tapi kata Nabi tadi, celaka. Siapa orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa memasuki bulan Ramadan, terus bulan Ramadan lewat, falam yughfaru lahu, tapi ya belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang terkutuk dan dilaknat oleh Allah. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, Bu, intensifkan. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan umur bagi kita masuk bulan Ramadan. Siapa tahu Ramadan yang kita jelang nanti itu adalah Ramadan yang terakhir. Sekiranya kita telah memasuki bulan Ramadan, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu ya, semangat terus ibu-ibu. Luar biasa ibu-ibu di sini. Masya Allah luar biasa. Semoga istiqomah dan saling membersamai satu sama lain sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Pak RT Lukman paling duluan masuk surga,
kan? Amin. Tapi wafatnya paling duluan, ada umur. Itu dipastikan insya Allah tidak akan pernah ada yang dicari kecuali keluarga, istri, anak, dan ibu-ibu nih. Pak RT yang mendokumentasikan di mana-mana ya. Mana Ibu Heni, mana Mama Eken, ada tuh. Dilihat semua. Pak RT belum mau beranjak masuk surga, andai kata ini kita semua ya, kita semua belum bisa bersama-sama masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita satu sama lain saling menunggu dan saling memberikan syafaat satu sama lain insya Allah. Dan kalian tentunya doa kalian untuk kami, untuk kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, amin. Sekali lagi saya mohon maaf, ribu maaf, intan surullah yang surkum mayutabit aqdamakum. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqassana wa tammin taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, la tada' fi majlisina hadha ahadan illa ghasarta bima taubati dzunubah wa satarta bidain maghfiratil uyubah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah keberkahan untuk kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, umur kami bisa memasuki bulan Ramadan, serta dimampukan oleh-Mu ya Allah bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangankan biarkan di antara kami yang hadir pada kesempatan kali ini andai kata ada dosa, kecuali Engkau ampunkan dosa kami semua. Jangan biarkan jika di antara kami ada kesusahan, kecuali Engkau anugerahkan jalan keluar dari kami. Jangan biarkan andai kata di antara kami ada utang yang berjalan di antara kami, kecuali Engkau ya Allah lunaskan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika amma ma'siyati wa fadlika min siwak. Allahumma aslih lana dunyana allati wa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adana waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma ja'alna jam'ana fi hadhil maqam jam'an marhuma wa tafarruquna fi hadhil maqam tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah ya Allah kebersamaan kami di tempat ini, di majlis ta'lim ini, majlis ta'lim Raudhatul Jannah, pertemuan kebersamaan yang senantiasa dirahmati oleh-Mu ya Allah, dianugerahkan keberkahan oleh-Mu ya Allah, dan keberpisahan kami melalui tafarruqan perpisahan yang sementara ini Engkau senantiasa menjaga dari kami, hati kami jangan sampai terpecah asbab wasilah perpisahan ini, dan Engkau satukan kembali pada saatnya nanti birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila warzuqna tinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dzawil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khairu fi hadhihi sa'ah wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi habli hukmal hikmah bis solihin. Rabbi la tadarna farda wa anta khairul warisin. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami, anak-anak yang yatim, anak-anak yang Engkau cintai, anak-anak yang istimewakan. Jadikanlah anak yang ahli ilmu, ahli amal soleh, diluaskan ilmunya, diluaskan rezekinya, diluaskan kesabarannya, dan kelak menjadi orang-orang yang berguna, jadi imam bagi orang-orang yang takwa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi saya mohon maaf kepada ibu-ibu hadirat semua apabila dipastikan ada hal yang keluar dari lisan saya ini kurang berkenan dan tidak baik. Kiranya memaklumi Pak RT ya. RT atas dasar rasa cinta saya ke Pak RT dan kepada ibu-ibu semua. Ya, beginilah Pak RT, mohon maaf. Sekali lagi semoga Allah menolong kita semua, menghantarkan kita masuk bulan Ramadan dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.